Jumpa lagi dari TV. Ya, sekarang kita mau masuk lagi dalam segmen tajam cepat, di mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan di Instagramnya Jagat Review. Kali ini kita akan bahas mengenai apa nih? Laptop gaming. Laptop gaming sekarang kita bahas ya. Pertanyaannya ada banyak. Seperti apa? Yuk, cek ini langsung. Oke, sekarang kita mulai jawab-jawab lagi. Kali ini saya ditemani sama Rifki. Ya, Rifki ini yang review laptop juga, bagi-bagi sama Gatot ya. Nah, kali ini lagi-lagi pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Jadi buat yang belum follow Instagramnya Jagat Review, yang jagat.review di follow, karena kalian bisa nanyanya di situ. Nanti dijawabnya di sini. Yeah. Ada banyak ya, ada puluhan ya. Lumayan banyak. Ada puluhan. Kali ini kita jawab 20 pertanyaan dulu ya. Oke, kita langsung dari yang pertama. Iya. Jadi pertanyaan pertama, syarat sebuah laptop bisa dikatakan laptop gaming harus kencang dan stabil atau ada aspek lain? Gimana? Harus bisa dipakai gaming. Iya, harus bisa dipakai gaming. Tapi banyak laptop bisa dipakai gaming, banyak. Sebuah laptop gaming itu memang laptop yang dirancang buat gaming, berarti performance-nya tinggi. Terus yang paling penting yang orang suka lupain itu adalah cooling systemnya. Memang dirancang untuk main game bisa sampai belasan jam bahkan kalau mau, karena kalau yang serius kan kalian grinding lagi libur mungkin misalnya itu ya, dihajar terus bulan puasa gitu lagi libur gabut dari bangun pagi, wah hajar terus gitu daripada saya ingat lapar gitu. Siapa tahu kalian mau ngelarin dessert Sumeru hari pertama 100% semua. Nah, jadi laptop gaming pada dasarnya biasanya itu akan punya CPU yang kencang ya, dan CPU ini memang CPU biasa H-series, terserah itu mau Intel mau AMD sama-sama H-series biasanya ya. Terus dia juga punya discrete GPU ya. Graphics card, bukan card sih sebetulnya ya, GPU aja soalnya kalau dalam laptop ini ya, cuma ada chip GPU-nya aja yang kencang juga, yang emang dirancang buat gaming. Biasanya kalau ya ada Radeon-nya atau ada GeForce-nya gitu ya. Kalau Intel sekarang pakai Arc berarti ya. Arc yang baru. Jadi ini harus terpenuhi, lalu ditambah dengan fitur-fitur lain yang spesial buat gaming, kayak keyboardnya emang spesial buat gaming, layarnya juga harus refresh rate-nya tinggi karena kan ada satu lagi. Ada apa lagi? RAM. Oh, RAM-nya juga. RAM-nya setidaknya kalau misal dijual single channel, kita tetap bisa upgrade jadi dual channel ya. Rata-rata laptop gaming ini juga laptop high performance yang upgradable gitu. Harus bisa di-upgrade. Biasa SSD-nya juga kencang, bisa di-upgrade juga biasanya. Ini beda acuannya dengan laptop-laptop tipis. Kalau laptop tipis itu biasanya nggak bisa di-upgrade. Karena tentu bikin tipis gitu kan. Tentu ada pengecualian, tapi yang umum laptop gaming seperti itu. Gampang di-upgrade, kenceng, cooling sistemnya spesial gitu ya, layarnya juga spesial. Nah, ini juga nanti nyangkut laptop gaming bisa dipakai buat content creation juga kalau layarnya mencukupi. Gitu. Jadi gitu, laptop gaming. Sebetulnya kita lebih suka bilang ini laptop high performance daripada laptop gaming, karena kebanyakan mungkin 70% laptop gaming dijual tuh bukan buat main game doang. Ya kan? Atau mungkin 90%. Content creation gitu banyak juga content masuk, creation atau buat kerjaan-kerjaan yang lain. Gitu sih. Oke, next. Mending milih Lenovo Legion atau Asus ROG Om. Ada lagi nih, lebih suka laptop gaming seri Asus Lenovo Acer Om. Ada lagi brand ABC, pokoknya yang tentang brand. Pertanyaan soal brand ya. Iya, pertanyaan tentang brand. Intinya brand laptop gaming mana yang paling bagus. Gitu. Susah ya nyarinya. Dari yang udah kita lihat rata-rata mirip ya. Iya, mirip. 11-12 lah. 11-12. Kalau dibilang brand yang ini punya masalah, semua brand punya masalah. Nggak ada brand yang lolos dari masalah, benar nggak sih? Iya. Ya kan? Selalu ada kan? Ayo, senyum-senyum aja yang ngetes ini ya. Kita juga nggak cuma sekali loh ada laptop datang yang akhirnya nggak jadi kita review. Kita balikin. Cuma satu kali doang. Itu sering gitu. Dan di laptop gaming semua brand pernah kena masalah. Dan semua brand pernah tampil sebagai yang Iya kan? Dulu Acer bahkan pernah yang gila banget performance-nya. Ya kan? Yang keyboard tips gini. Itu luar biasa. Lalu kemudian Lenovo dengan Legion-nya itu juga. Asus dengan ROG-nya. Ya siapa yang nggak tahu kalau Asus dengan ROG selalu ada yang ajaib-ajaib di situ. Bahkan dulu ada Gigabyte Aorus. Oh iya, pernah dulu ya. Pernah dulu itu juga pernah ada masanya dia gila juga itu satu tuh. Jadi nggak tentu. Gimana cara taunya? Nonton review kita, ya nggak?
semua tes yang kita lakuin tuh environment-nya sama, jenis tesnya sama. Ya. Jadi kalian bisa bandingin sendiri gitu dah. Ya, itu ditujukan supaya mudah dibandingkan gitu. Ya. Oke, jadi jangan pilih brand, tapi lihat memang mana yang terbaik ya, baik dari hasil pengujiannya, spesifikasinya, kemudian juga mungkin garansinya, itu juga penting ya. Oke, next kita ada poin penting apa aja yang perlu kita tahu untuk beli laptop gaming di kelas entry level. Terima kasih. Laptop gaming di kelas entry level. Oke, ada lagi pertanyaan terkait entry level gini nggak? Entry level ini ada untuk laptop gaming Intel Core 11 Gen atau Ryzen 4000 series plus GTX 1650 masih layak nggak Om? Oh oke. Ya udah, berarti kalau di entry level, kalau untuk saat sekarang, berarti apa tuh harusnya? Kita pilih paling nggak kan Ryzen atau Intel seri H pasti, seri H. Ya kan, pasti seri H. Terus GTX 1650 tuh minimum ya. Iya. Kalau kalian bisa dapat GTX 1650 di 10 jutaan gitu, itu sebenarnya udah layak sih untuk sekarang ya. Wah itu sih nyolong sih sebetulnya ya. Udah oke lah. Ya, untuk tapi sekarang. itu udah barangnya pasti susah lah nyarinya kayak begitu. Kalau dapat dan budgetnya segitu ya bisa dipertimbangkan. Itu beruntung namanya. Tapi mesti dilihat ya, ada GTX, ada RTX. Tentunya RTX ini akan lebih diuntungkan karena ada DLSS-nya, ya kan. Jadi bikin beberapa game yang support itu akan jadi lebih ringan. Gitu. Terus apalagi ya kalau yang kelas-kelas murah yang mesti diperhatikan juga layar kadang-kadang. Iya, soalnya beberapa ada yang layarnya masih 60 Hz gitu, tapi kayak sekarang udah jarang ya. Masih ada kadang-kadang masih muncul atas nama murah kata. Ya tergantung, kalau kalian pakai buat gaming 60 Hz nggak akan gitu cocok, apalagi gaming AAA gaming yang ini e-sport kompetitif. Ya, kompetitif gitu. Akan nggak cocok. Tapi kalau misalnya kalian beli laptop gaming itu tujuannya buat video editing, yang mesti dilihat sRGB, 100% sRGB atau enggak. Apalagi kalau kalian video editing yang tingkat profesional gitu kan. Iya, yang penting layarnya jadi penting. Akurasi warna gitu. Iya, penting. Gitu. Oke, next. Ini ada rekomendasi laptop gaming atau high performance di bawah 10 juta yang worth it dibeli akhir 2022. Sebentar, emang ada ya? Ada lagi laptop gaming under 10 juta Om. Ini pertanyaan yang sangat susah. Gini, biasanya sebuah laptop gaming di sananya dalam US dollarnya itu ditargetin di kisaran $999. Iya. Itu patok bawahnya biasanya. Ada juga yang turun ke 899. Nanti ada yang udah diskon juga pasti ada ya. Nah, dihitung aja deh, kalau misalnya 899 berarti $900 aja. Itu nggak dapat 10 juta. Nggak dapat. Untuk 10 juta dia harus di $600-an. Iya. Dan itu bukan ranahnya laptop gaming lagi, udah. Ya susah. Jadi laptop yang bisa dipakai main game itu beda dengan laptop gaming. Iya, beda. Ya kan? Beda. Kalau sekedar bisa dipakai main game mungkin ada di bawah 10 juta. Ya, lagi-lagi kita tidak menutup kemungkinan dengan kondisi sekarang penjualan laptop juga lagi agak turun nih. Bisa jadi ada produsen-produsen yang punya stok laptop gaming lama yang mungkin kelas 12 juta mau dibanting di 10 juta sekian. Bisa jadi. Kita udah pernah nemu 10,9. Iya, udah pernah nemu kita sekali. Itu kayak masuk rekomendasi laptop kemarin nggak sih? Sempat. Siapa ya waktu itu? MSI ya? Iya, MSI sempat. Tapi biasa kayak gitu-gitu cepat habis. Cepat banget habisnya, dan biasanya juga RAM-nya masih kecil-kecil, jadi harus di-upgrade lagi. Karena minimum 16 lah ya. 16 8 dual channel. Enggak cocok lah kalau 8. Gitu. Jadi jangan terlalu bermimpi bahwa ada laptop gaming baru banget ya, yang keluaran terbaru di bawah 10 juta, karena rata-rata yang baru banget di atas 14 ya. Iya. 14 ke atas ya. Yang rata-rata. pakai 3050 itu RTX 3050 juga masih 13 jutaan ya. Ya, hampir 14 hampir lah itu. Dan itu RAM-nya 8. Dan itu RAM-nya 8. Iya, bener. berarti kita harus nambah lagi 8 lagi, atau paling nggak 4 giga lagi lah nambah. Iya. Berarti akan tembus juga 14 jutaan gitu. Next. Oke, next apa lagi nih? Kalau tadi kita ngomongin sempat RTX 3050 ini pertanyaannya ada hubungannya sama itu ya. Apa nih? Apakah Acer Nitro 5 AN51557 masih worth it di 2022? Ini yang saya tadi sempat ngecek, dia pakai Core i5 11 Gen dan RTX 3050. Ini masih worth it aja sih. 11400 ya? 11400 Oh, oke. Ini masih worth it sekali masih worth it sekali pakai RTX 3050 ya. Iya, di harga 13 jutaan mepet 14 atau
di bawah 14,5 itu masih oke sebenarnya. Yang lagi-lagi mesti diperhatikan kalian pakai buat apa. Kalau buat main game udah pasti oke, Iya. ya kan? Udah, karena layarnya juga pasti udah cocok. Iya. Tapi kalau kalian mau pakai buat content creation, cek lagi layarnya, Iya benar. ya kan? Karena di 13 sampai 16 juta ya. 13 sampai 16 juta. Dari 10 lah sampai sekitar 15-an juta. Itu banyak yang layarnya belum 100% sRGB. Iya. Jadi kalau mau dipakai buat video editing kurang. Perlu dicek Gitu. lagi. Kita udah nge-review beberapa laptop yang harga Iya. segitu juga. Iya. Bisa dicek. Gitu. Oke, next. Apalagi nih? Saran laptop gaming dengan budget di bawah 20 juta. Kebutuhan gaming dan buat nonton saja Wah, katanya. ini susah nih. Bukan saja itu. Bukan saja. Tapi kalau misal emang ngincer gaming, itu ada beberapa laptop di bawah 20 juta yang udah pakai RTX 3060. Itu sejauh ini performanya oke juga untuk di bawah 20 juta itu udah best value lah istilahnya. Cuman kalau misal nonton butuh kenyamanan kayak layar yang butuh 100% sRGB, itu rekomendasinya beda lagi. Iya. Tinggal dicari aja laptop harga segitu yang udah pakai layar 100% sRGB. Gitu. Mesti di cross. Soalnya ini yang mesti banyak diperhatikan. Kenapa kita kesulitan sekali ngepinpoint yang mana? Karena harga laptop tuh bisa tiba-tiba brek jatuh Iya, gitu. bener. Keluar baru agak tinggi terus tiba-tiba brek jatuh. Kenapa ya? Karena ya lagi seret memang, Iya. ya kan? Fluktuatif banget sekarang. Iya, lagi fluktuatif banget. Jadi harus dipantau banget. Cuma sebagai acuan gamers RTX 3060 yang udah super banget sebetulnya itu. Iya, Itu udah turun di bawah 20 juta. 3070 kemarin 21 juta. Ada 3070 21 juta tuh termasuk salah satu Kemarin yang best value. ada HP yang tiba-tiba banting 21 sekian juta 3070 udah. Itu jauh banget tuh. 3060 ke 3070 tuh jauh. Itu SRP-nya 25 juta. Iya, SRP 25 juta. Tapi dibuka di toko online iya, kan di bisa toko online 21,22 gitu. Udah agak gila juga nih banding-bandingan harganya. Jadi dicek yang benar. Soalnya bisa berubah sewaktu-waktu. Oke, next ada laptop streaming game murah tapi bagus itu apa Om? Atau minta rekomendasi. Oke, game streaming berarti satu prosesornya harus kencang dulu. Iya. Ya kan? Berarti jumlah core-nya harus mencukupi. Jangan yang 4. Kurang buat multitasking. Soalnya banyak pakai multitasking kalau buat streaming. Minimum yang 6 core lah ya. Iya. Minimum 6 core. Terus GPU. Sepertinya kalau GPU kalau mau pakai buat akselerasi, mau nggak mau harus pakai yang ini Nvidia. Iya. Karena akselerasi kudanya kepake di semua aplikasi streaming. Itu kepake banget. Kalau bisa pakai yang Intel itu makan bisa dipakai ininya kan QSP-nya. QSP-nya tuh bisa dipakai juga buat streaming. Jadi dalam Intel ada integrated graphics, kayaknya nggak butuh ya. Tapi kalau buat streaming sebenarnya dia bisa dipakai buat streamingnya, sementara GPU Nvidia-nya atau apapun lah itu bisa dipakai buat main game-nya. Tapi kita nggak ketemu ya. Prosesornya Intel, GPU-nya Radeon. Udah nggak kayak tahun ini ya? Nggak ketemu. Iya, belum ketemu. Ya, jadi pada dasarnya seperti itu. Biasanya begitu. Ya atau kalian pakai 2 laptop. Iya. Bisa juga pakai capture card. Gitu. Ya, capture card-nya tapi mahal lagi gitu. Mahal lagi ya. Jadi yang paling murah adalah pakai satu laptop yang udah mumpuni GPU-nya. RTX 3060 lagi balik kalau mau aman ya. Udah itu dah. Iya, kalau bisa batas minimal lah. Pakai Intel yang integrated graphics-nya hidup. Ya kan ada yang dulu ada yang dimatiin. Ada yang dimatiin. Nah, ini cari yang hidup terus RTX 3060 aman sih harusnya buat streaming itu. Iya. Ya. Oke, next. Apakah performa CPU GPU laptop sudah bisa mengalahkan CPU GPU PC dengan gen yang sama? Mungkin ini maksudnya PC desktop kali ya? Iya, PC desktop. Soalnya laptop itu PC juga. Iya. Laptop itu PC, ingat. Laptop itu PC juga. Dengan datangnya prosesor tipe HX yang kemarin dari Intel jadinya jadinya tipis bedanya antara 10 sampai 20%. 10-15 kalau 10-15% bahkan yang hanya sampai 20%. 10 sampai 15% kalau dikonfigur dengan baik dan benar. Iya. Jadi apakah laptop bisa mengalahkan PC PC desktop? Kayaknya masih kalau mau diangkain sih belum. Tapi dalam kenyataan sehari-harinya karena laptopnya gampang dibawa-bawa, jadi lebih praktikal aja. Iya, benar. Dengan performance yang sudah mirip banget kalau sekarang. Gitu. Jadi tinggal tergantung kebutuhannya. Kalau PC desktop kan ada kelebihannya ya. Iya. Upgrade. Wah, upgrade-nya enak banget.
nggak perlu susah-susah kayak nyari kompatibilitas Iya, kayak gitu. nggak pusing. Wah, mau pasang 6 SSD, silahkan, bisa gitu kan. RAM pasang 4 biji, udah biasa. Ganti gitu. GPU, Tinggal pasang ganti. copot. Iya, kan kelebihannya PC desktop itu. Cuma kelebihannya adalah tidak bisa dibawa. Iya. Kalau kalian kebutuhannya adalah dibawa-bawa, bisa mendekati performance dari sebuah PC desktop. Oke, Gitu. next. Apakah Ultrabook yang mempunyai spek mirip laptop gaming akan lebih murah lagi harganya? Oke. Pertama, Ultrabook udah nggak ada. Udah nggak ada. Ultrabook tuh udah nggak ada. Ultrabook Mungkin tuh trademark ya? itu trademark loh, trademarknya Intel loh, Ultrabook TM, gitu kan? Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada Ultrabook itu. Mungkin maksudnya adalah laptop yang tipis ringan. dan ringan, Iya. gitu kan? Yang punya spek mirip laptop gaming, berarti ada GPU discrete, ada Iya. GPU terpisah dari prosesornya, gitu kan? Apakah akan lebih murah lagi? Enggak sih kayaknya. Sejauh ini enggak, karena mengakali suhu, solusi thermal itu tadi dikecilin, itu semakin rumit, jadi mahal. Biaya R&D-nya makin tinggi lagi. Iya gitu. Oke, lanjut. Oke, next. Kira-kira kalau laptopnya dicolok charger terus, apakah tagihan listrik meningkat signifikan? Tergantung. Jawabannya Iya, adalah tergantung. Kalau di rumah kalian ada 5 AC, 5-5-nya hidup terus, si laptop gaming yang pakai charger 300 watt pun tidak akan terasa. Nggak begitu kerasa. Karena itu mirip kayak satu AC. Iya. Tapi kalau di rumah kalian memang cuma ada mungkin satu AC doang gitu Atau kan. mungkin malah nggak pakai AC, Atau mungkin nggak pakai cuman AC, lampu, kulkas, iya. kayak gitu Terus bakal mungkin berasa. dengan listrik mungkin 900 atau Iya. 1300. Kalau laptop gamingnya yang kelasnya atas banget gitu, terus dia ngegas terus, karena kan laptop bisa naik turun juga powernya ya. Kalau dia ngegas terus, iya bisa ketemu 100 sampai 200 watt bisa. Dan kalau itu dihajar terus ya ngegas, dibiarin gitu dalam game, nganggur gitu. 8 jam gitu didiemin aja, bakal buka naik Assassin's Creed didiemin. Kayak kalau kita tes itu ya. Kalau ngetes gitu, ngegas itu, Iya, ngegas itu powernya itu. Apalagi terus FPS-nya di loss. Nah, Wah itu udah, juga. FPS Iya. frame rate-nya dilepas, itu kan frame rate tinggi tuh, itu powernya gede banget itu. Terus dilepas, dibuka, dibiarin aja, didiemin gitu, dipantengin. Bisa gede, bisa 100 sampai 200 watt itu. Tergantung chargernya juga. Oke, selanjutnya. Next. Kalau main game di laptop gaming lebih baik sambil dicas atau baterai kondisi penuh? Dicolok aja. Colok aja udah. Dicolok aja. Karena dirancangnya seperti itu. Iya. Dan laptop yang bener yang akhir-akhir ini biasanya di power profile-nya itu ada pilihan ya. Iya, udah ada Yang pilihannya. untuk nahan baterai cuma di-charge sampai 80%, ya kan, ada yang 65% Iya, gitu. kayak gitu. Bisa disetting di situ supaya baterainya nggak terus-terusan di 100%, biar lebih awet untuk jangka panjangnya. Sambil ya dicolok terus, karena pada saat dicolok terus kalau baterai udah penuh dia akan bypass. Iya, Dia nggak bypass. akan ngecas lagi, dia bypass aja. Powernya dipakai sama si laptopnya Laptop langsung. Gitu. Oke, next. Beli Lenovo Legion 5 keluaran 2021 di penghujung tahun ini masih layak atau enggak? Tergantung harga. Tergantung harga. Kalau dapat deal yang bagus, harga yang oke, kenapa enggak kan? Iya, kenapa enggak? Tapi kalau misalnya harganya masih tinggi, keluar yang baru, beda-beda 1-2 juta, bisa-bisa ada kemungkinan nih yang baru bisa lebih bagus. Iya. Karena prosesornya nih lagi lompat terus performance-nya nih kan. Jauh. Lagi jauh banget performance-nya lompatnya. Oke, lanjut. Oke. Apakah prosesor 3D V-Cache seperti prosesor AMD bakal dipakai di laptop gaming? Oke, sementara baru ada di server sama di desktop, Desktop. ya kan? Kemungkinannya sih gitu ya. Karena Bisa. apa yang di desktop itu banyak yang di-apply di laptop. Iya. Setelah teknologinya masuk dan diameternya makin kecil juga kan, bisa aja dimasukin Bisa ke laptop. diimplementasiin. Iya, bisa diimplementasiin. Kita tunggu aja. Iya, betul. Lanjut. Next, laptop gaming 2019 bisa dapat jaminan Windows 12. Nggak tahu. Akhirnya ada juga yang harus kita jawab nggak tahu. Iya. Karena kita nggak tahu Windows 12 syaratnya apa nih Karena kita bukan spesifik. dukun. Iya, dan kita bukan Microsoft. Iya. Gitu. Oke. Kalau 11 kan jelas TPM 2.0. TPM 2.0. Itu udah beres. Biasanya sih lolos gitu. Tapi kalau ini nggak tahu. Harusnya sih ya bisa, harusnya. Karena masih termasuk muda sih. Ya nggak muda-muda banget, tapi udah lumayan powerful untuk dibuang sih sebetulnya. Oke. Oke, Next. Suhu max laptop. Oke, mungkin suhu maksimum prosesor. Nah, ini bagian lo nih. Kalau prosesor sih kita lihat TG Max-nya ya. Jadi ntar
sebelum suhunya nyentuh TG max atau sebelum dia throttling gitu, itu suhu maksimum. Tapi mungkin di beberapa case kayak kalau gaming gitu, misal selama ini kita nguji laptop, kalau gaming tuh nggak ada yang sampai 100 terus-terusan garis lurus Langka gitu, itu udah jarang banget. Seringnya kalau buat emang kita pakai Cinebench gitu. Iya, diajar spesifik baru bisa. Tapi kalau buat gamingnya sendiri jarang si prosesor dihajar gila-gilaan banget. Jarang. Bukan nggak bisa ya. Kalau gamenya nekat bisa aja sebetulnya. Tapi biasanya sih gamenya tidak akan segila itu. Batasnya adalah TJ Max. TJ Max ini adalah limitasi di mana kalau itu suhu tercapai, maka si prosesor nggak peduli sistem mau gimana, si prosesor akan langsung nurunin performance-nya. Laptop tidak akan mau itu terjadi, jadi suhu akan dipertahankan sebelum mencapai TJ Max itu sudah ditahan dulu performance-nya, biasa begitu. Jadi ya teoritis karena TJ Max bisa 100 sampai 105, ya 90 aja masih bisa gitu, masih 90 95 masih bisa. Bahkan untuk yang 105 110 prosesornya 100 tuh masih bisa. Dan akhir-akhir ini mulai dipaksa tuh mepet-mepet. Tenang kan TJ Max-nya 110 gitu ya. Kayak masih ada 10 derajat lagi gitu. Masih ada 10 derajat lagi. Kita yang pakai udah kayak kita yang ini gimana gitu. Oke. Gitu, next. Contoh gimmick laptop gaming yang sebenarnya tidak ada efek ke fungsi tapi bikin harga naik. Wah, kalau yang ini nggak enak nyebutnya ya. Tapi sebetulnya yang nggak ada bikin efek dan harganya naik itu ya RGB, lampu-lampu ini. Lampu-lampu RGB itu sebenarnya nggak ada fungsi ke performa. Iya. Dan bisa naikin harga. Bikin nambah kompleksitas iya. Iya, nambah kompleksitas harga. Jadi naik harga masuk. Iya, bikin naikin harga. Dan ada lagi sih beberapa laptop pakai refresh rate yang super tinggi. Itu juga kan, kayak 144 ke 165. Bedanya nggak terasa sebetulnya. Tapi kayaknya safe aja pakai 165 baru gitu kan. Harganya pasti lebih tinggi karena apa, layar baru gitu kan. Nanti ada layar 240 gitu atau 360 gitu. Ya apa iya FPS-nya nyampe segitu? Nah itu pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya kan apa ya FPS-nya nyampe segitu? Apa yang menikmati di 300 juga? Tapi jalan di 300 FPS itu listriknya sadis loh. Nyedot banget. Nyedot banget loh itu. Karena kan 300 frame per second artinya 300 gambar per detik itu diproduksi. Untuk memproduksi butuh power. Nah ini powernya bisa gede banget sebetulnya. Jadi itu juga salah satu, nggak bisa dibilang gimmick ya, tapi ya kadang-kadang memang rasanya aduh ini kok agak mahal ya, cuman gara-gara layar doang. Kadang-kadang gitu. Oke, lanjut. Next. Gimana cara perawatan laptop gaming supaya performanya tetap terjaga? Sering-sering dibersihin. Cooling sistemnya disemprot-semprot pakai angin. Itu paling gampang. Rajin-rajin aja, jadi supaya nggak ada penumpukan debu terlalu banyak. Tapi ingat kalau pakai disemprot angin gitu, kipasnya jangan sampai ikutan gerak gitu. Iya, dan jangan dalam kondisi hidup. Jangan dalam kondisi, itu yang paling utama sih. Jangan dalam kondisi hidup ya, disemprot pakai kipas begitu. Pakai kipas lagi, pakai blower kecil. Tangan aja, lebih ini. Jangan blower yang buat mompa ban ya. Ya bisa, cuman ada resiko ke kipasnya nanti. Kita belum ada yang ngeluncurin kipasnya bisa di blower pakai ke tekanan tinggi, belum ada. Nah itu satu. Kemudian ingat-ingat thermal paste itu umurnya sekitar 2 tahun. Jadi tahun kedua memang harus ganti thermal paste. Itu pasta itu harus diganti. Gitu sih. Sisanya ya dibersihin. Yang paling utama sih dibersihin ya. Dijaga. Oh sama satu lagi yang paling penting yang banyak orang suka lupa. Hati-hati dengan tas laptop. Tas laptop itu bawahnya itu sering nggak ada paddingnya, sering nggak ada busanya di bagian bawah. Gitu, itu hati-hati banget. Banyak banget ransel laptop tuh bawahnya tuh nggak ada busanya. Jadi kalau naruh gitu, klotak. Gitu. Iya, itu lebih ngeri lagi tuh kalau klotak gitu. Itu ngeri banget. Karena itu langsung engselnya kena itu biasanya. Karena dia berat kan, jatuh dar gitu langsung kena. Hati-hati sama itu hati-hati. Banyak orang nyalain laptopnya, wah engselnya jelek. Ya iya situ makanya di tas yang tipis bawahnya dan naruhnya sembarangan. Atas bawahnya bagus, ngejepitnya bagus, tapi bawahnya ini yang suka dilupain. Gue punya kebiasaan naruh itu tuh handuk kecil di bawah. Saking paranoidnya, walaupun sudah ada ininya, tapi taruh lagi di bawah gitu, buat supaya lebih aman. Oke, next. Apa suatu saat nanti laptop gaming bisa benar-benar menjadi desktop replacement? Sekarang udah ada. Kemarin kita juga udah sempat review ya. Ya HX itu desktop replacement. Dari dulu juga udah ada sih. Zamannya Pentium 4 juga udah ada.
Pentium 4-nya dipasang di dalam desktop, di dalam laptop itu udah ada. Aduh. Jadi udah ada dipakai buat desktop replacement. Iya, oke. Next ya berarti. Laptop gaming rata-rata pemakaiannya untuk berapa tahun? Target yang benar adalah 3 sampai 4 tahun ya. 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun sih harusnya. Itu target yang benernya sih. Kalau dirawat dengan baik dan benar. Yang mau sampai 5 tahun juga sebetulnya kalau belinya yang mid, yang 30 RTX 3060 itu harusnya 45 tahun. 45 tahun bisa, masih oke. Gitu. Next. Oke, next. Mungkin nggak ya Om laptop dengan sistem liquid cooling, jadi laptop performa desktop? Udah pernah ada. Udah pernah ada. Cuman hasilnya adalah tidak nggak praktis. Iya. Nggak Ribet praktis, bawanya. ribet bawanya. Walaupun itu udah bagus loh. Sistem cabut pasang kan. Iya. Cabut pasang, tapi tetap nggak praktis karena pada saat pakai sistem cabut pasang, pressure-nya nggak bisa tinggi. Karena kan dia pada sistem klaimnya ya, jadi pressure-nya nggak bisa tinggi. Karena pressure nggak bisa tinggi, pendinginannya nggak bisa bagus-bagus amat juga. Pada akhirnya nggak make sense. Nggak ditulisin lagi tuh, nggak dibikin lagi. Sekarang udah nggak. Iya, waktu itu Asus yang bikin kan, nggak ditulisin lagi sekarang. Oke. Next. Bang, kenapa sih laptop gaming yang high end itu desainnya banyak yang heboh katanya? Karena ini laptop gaming, gitu. Biar keren. Ya itu ada dalam culture gamingnya sendiri sih. Itu culture gaming. Tapi kalau ngomong serius, beberapa desain yang heboh itu kan banyak kayak buat nempatin cooling system juga, kayak kemarin contohnya MSI Titan yang habis kita review kemarin kan, kalau dilihat belakangnya tuh heboh banget, kayak knalpot gitu kan. Ya sebenarnya cooling system isinya. Itu isinya cooling system. Jadi ya emang nggak semuanya yang heboh itu estetika doang atau. Iya, cooling system soalnya gede ya, supaya bisa dingin. Gede gitu. banget tuh. Karena high performance. Gitu. Next. Beli laptop RAM DDR5 single channel, mending upgrade ke dual channel atau enggak? Beli laptop yang itu ya. Ada kan yang single channel 16 GB, nggak usah disebut ya, nggak usah disebut namanya. Tapi ada untuk kemarin kita tes juga, single channel 16 GB DDR5. Ya kalau mau performanya optimal, lebih mantap lagi dual channel. Cuma hati-hati dengan DDR5 karena masih baru. Jadi sebaiknya kalau mau ganti atau mau nambah DDR5 ini di service center-nya. Jangan beli sendiri di marketplace lalu dipasang sendiri. Ntar ada chance laptopnya nggak nyala gitu. Ini curhat. Iya, udah kejadian. Kemarin kita udah ngetes. udah sempat kejadian. Service center atau mungkin di penjualnya sendiri langsung gitu kan. Ini pasang kalau kompatibel pasang, kalau nggak ya nggak jadi gitu. Iya, jadi gitu, jadi kita resikonya nggak ada di tangan kita gitu. Jangan beli ini, makanya seharusnya jangan beli online kalau nggak pasti. Iya, soalnya harganya lumayan tinggi DDR5 masih tinggi. Untuk saat video ini dibuat masih tinggi memang gitu. Next. Ada lagi? Ini yang terakhir. Sudah terakhir, sudah habis. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Sebetulnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti kita sambung lagi ya. Ada part 2-nya. Oke, sampai di sini dulu. Tajam cepat kita kali ini. Jangan lupa simak part keduanya. Saya Dedi Irfan dan saya Rifki. Sampai jumpa lagi di Jaga TV TV.